Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 28 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Harga Diri Diinjak-injak Tanda Tanya. Harga diri diinjak-injak tanda tanya. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah lewat perenungan Sahabat Perjalanan hari ini, kami memiliki konsep harga diri yang benar sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Harga diri adalah hal yang sangat mahal. Dan itu diajarkan, jangan engkau mau harga dirimu itu diinjak-injak. Sekalipun kita semut, kalau diinjak kita akan menggigit. Berapa banyak dalam peristiwa kita diajarkan untuk menjaga martabat dan harga diri kita masing-masing. Namun kalau kita salah memahami tentang harga diri dalam terang kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk ke dalam konsep harga diri yang keliru. Dan kalau orang menghina kita, berarti kita harus lawan karena harga diri kita diinjak-injak. Dan kalau kita dirugikan, kita harus melawan. Itu namanya harga diri kita itu yang diinjak-injak. Sahabat seperjalanan, kalau harga diri itu bentuknya perlawanan, kalau harga diri itu adalah bentuknya kemudian melakukan hal yang sama, kalau demikian, maka Yesus tidak punya harga diri. Yesus dari kemudian terlahir dikejar-kejar, mengalami katakanlah berbagai macam ancaman, sampai perjalanan hidupnya, sampai matinya di atas kayu salib. Bahkan matinya pun tidak dihormati, dipakukan, sampai kemudian diambil, dimasukkan ke dalam kuburan yang ditutup dengan batu. Bagaimana Allah yang maha kudus, maha suci, maha mulia, maha agung, Raja di atas segala raja, mau datang kemudian membuat harga dirinya itu diinjak-injak, tidak dihormati. Dan Allah di dalam diri Kristus mampu untuk melawan semua ketidakadilan tersebut. Lalu siapakah kita? Apa sesungguhnya harga diri yang diajarkan oleh Kristus? Harga diri itu bukan berbicara tentang melawan kejahatan. Harga diri itu bukan berbicara membalas orang yang sudah menghina. Harga diri itu dibangun di atas kebenaran. Tatkala hidup kita benar, hidup kita kudus, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau sedang menjaga martabat dan harga dirimu yang sesungguhnya. Tatkala kita salah memaknai harga diri, yang terjadi adalah tatkala kita dirugikan, kita difitnah, kita dihina, namun posisinya kita tidak bisa melawan, maka yang timbul adalah sebuah tekad dan janji. Ingat, satu hari kelak nanti aku akan balas dengan cara yang sama, karena aku punya harga diri. Itu harga diri yang dibangun. Kalau kita tidak mampu, kemudian yang terjadi adalah keluh kesah, kepahitan, emosi negatif, pikiran-pikiran ingin membalas, maka engkau sedang merugikan dirimu sendiri. Karena apa? Konsep harga diri yang keliru. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari coba mengingat kembali sewaktu engkau sedang memperjuangkan yang namanya itu harga diri. Apa yang kau rasakan? Saya pernah ditampar oleh guru elektronik waktu sekolah. Ya, itu bukan masalah harga diri, karena memang jam pelajaran elektronik saya main basket ke lapangan. Tetapi kalau engkau difitnah, lalu engkau ditampar, dipermalukan di depan umum oleh siapapun juga, bahkan orang tuamu kadang bisa mempermalukan dirimu. Engkau dipermalukan, engkau dirugikan, engkau difitnah. Bagaimana mungkin kita tidak marah? Bagaimana mungkin kita tidak sakit? Bagaimana mungkin kita tidak melawan? Bagaimana mungkin kita tidak membalas? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengingat dan menyimak perjalanan sedemikian banyak orang-orang luar biasa yang ada di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah. Kalau harga diri kita itu mencoba dibangun di atas sebuah harga diri ya, di mana orang tidak boleh menginjak-injak, merugikan kita, apakah kita bisa melakukannya? Sangat sulit. Tatkala kita membalas, yang terjadi apa? Yang terjadi memang ada dampak positifnya. Tapi membalas di dalam hal ini, waktu engkau melakukan hal yang sama,
maka terjadi katakanlah perkelahian, terjadilah sebuah dosa-dosa yang berkembang biak dari kata-kata kasar, kata-kata hinaan, maka terjadi katakanlah serangan fisik. Mungkin bisa kontak langsung antara fisik dengan fisik, atau serangan fisik dengan cara lain. Mungkin kita meracun, mungkin kita melakukan sebuah kecelakaan kepada orang yang bersangkutan dengan modus dan perencanaan yang sudah diatur sedemikian rupa. Tapi kalau engkau ingin melakukan balasan, maka ada jalurnya, yaitu media hukum yang ada di Indonesia. Engkau berhak, karena hukum dan negara pun adalah alat Tuhan untuk menegakkan sesuatu yang tidak adil. Namun di atas semuanya itu, ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum manusia, yaitu hukum Tuhan, yang memang sulit diterima. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Enak dong. Pipi saya kedua-duanya merah, dia mulus-mulus saja. Tidak demikian. Lalu kita akan menolak bagian firman Tuhan ini. Kita akan menolak kalau kita tidak membuka diri dan meyakini tentang adanya hukum Tuhan yang jauh lebih menakutkan daripada hukum dalam dunia ini. Hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hukum Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau itu mengancam dirimu, engkau perlu lewat jalur hukum, lakukan dengan jalur hukum. Engkau perlu membela diri, menjaga diri, ya silakan. Engkau tutup pintu, engkau jaga supaya jangan orang melakukan serangan yang sama. Namun berbicara tentang harga diri, sewaktu kita punya konsep harga diri yang keliru, maka yang terjadi engkau sedang merusak dirimu sendiri. Karena harga diri yang keliru menimbulkan kemarahan. Harga diri yang keliru menimbulkan keinginan membalas. Harga diri yang keliru akan menciptakan dosa orang lain yang diperbuat kepada kita. Kita akan melakukan dosa yang sama juga yang kita akan lakukan kepada orang demikian. Kalau hukumnya adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka yang terjadi, dia sentuh mata kita, kita akan sentuh. Dia pukul kaki kita, kita akan pukul kaki mereka juga. Allah sudah memberikan dua perangkat untuk membela dirimu. Satu, lewat jalur hukum. Silakan engkau sampaikan. Yang kedua, menyerahkan kepada hukum Tuhan. Sewaktu engkau menyerahkan kepada hukum Tuhan, engkau akan punya damai sejahtera. Engkau akan mengalami sebuah kemenangan. Karena orang-orang yang benar itu tidak dilindungi oleh dirimu sendiri. Orang-orang yang hidupnya benar itu akan dilindungi oleh Tuhan, diproteksi oleh Tuhan, akan dibela oleh Tuhan. Tatkala keyakinan ini dimiliki oleh setiap sahabat seperjalanan, maka sahabat seperjalanan akan punya harga diri yang benar dan kudus. Harga diri yang sesuai dengan keinginan Tuhan, dan bukan harga diri berbicara tentang hal-hal lain. Mari sahabat seperjalanan dikasih Tuhan, saya berdoa untuk sahabat seperjalanan agar punya harga diri yang benar. Tuhan akan menolong dan berkati kita semua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sahabat seperjalanan agar memiliki harga diri yang benar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.